Nabi Harun alaihissalam terkenal karena kepandaiannya dalam berbicara dan menjelaskan sesuatu. Karena kepandaiannya tersebut, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Harun juga diangkat menjadi nabi. Dalam berdakwah, kepandaian berbicara dan menjelaskan sangat diperlukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Harun alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel, Fir'aun dan Qarun. Permohonan sang adik. Setelah diangkat menjadi nabi dan diberi mukjizat, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan pergi ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa Fir'aun adalah seorang raja yang keras kepala. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Harun juga diangkat menjadi nabi sehingga dapat membantunya. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam yang dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Harun alaihissalam lebih lancar berbicara dan lebih pandai menjelaskan dibandingkan dengan dirinya. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam bertemu di Bukit Haurib, lalu berangkat menuju istana Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada mereka untuk tetap berdakwah dengan santun kepada Fir'aun, walaupun dia adalah orang yang zalim dan bengis, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Barangkali dengan sikap yang santun, Fir'aun akan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Patung sapi emas. Samiri adalah tokoh yang menyesatkan kaum Bani Israel. Dia menganjurkan Bani Israel membuat berhala berupa patung sapi dari emas yang dipinjam dari orang-orang Koptik Mesir. Patung tersebut diberi nama Bahmut. Kemudian Samiri memasukkan segumpal tanah yang diambil dari bekas kaki kuda malaikat Jibril saat menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Patung itu bisa mengeluarkan suara yang menyerupai suara sapi asli. Saat hendak pergi ke Bukit Sinai untuk mendapatkan kitab suci, Nabi Musa alaihissalam mengangkat Nabi Harun alaihissalam sebagai pemimpin Bani Israel. Dia juga berjanji akan kembali 30 hari lagi. Ternyata Nabi Musa alaihissalam datang terlambat sehingga iman sebagian Bani Israel menjadi goyah. Bahkan mereka dapat dihasut oleh Samiri untuk menyembah sebuah patung sapi dari emas yang dibuatnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, Nabi Harun alaihissalam dimarahi oleh Nabi Musa alaihissalam karena membiarkan Samiri menyesatkan Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam menjelaskan bahwa dia terus mengingatkan dan menasihati mereka. Dia bersikap lunak karena khawatir sikap yang keras akan menyebabkan perpecahan. Bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam akhirnya dapat menyadarkan kembali Bani Israel yang tersesat dan membakar patung sapi Samiri, lalu membuangnya ke laut. Kekayaan sumber kesombongan. Selain Fir'aun, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan untuk berdakwah kepada sepupu mereka yang bernama Qarun. Qarun adalah pengusaha Mesir yang makmur.
Dia hanya mau menggunakan pakaian yang paling mahal. Dia memiliki harta yang sangat berlimpah, rumah megah, memiliki banyak budak yang selalu memanjakannya dengan kemewahan. Meskipun dianugerahi dengan kekayaan yang berlimpah, Karun tidak bersyukur. Kekayaan tersebut justru membuat Karun menjadi sombong dan sangat kikir. Dia memandang rendah orang miskin dan tidak mau membantu mereka. Dia menganggap mereka menjadi miskin karena bodoh, sehingga tidak layak dibantu. Oleh karena itu, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk menyadarkan Karun. Saat Nabi Musa alaihissalam sedang mengajarkan ilmu agama kepada kaumnya, tiba-tiba lewatlah Karun dengan segala kemewahan hartanya. Dengan angkuh Karun menantang Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, engkau dilebihkan dariku karena kenabianmu, sedangkan aku dilebihkan darimu karena hartaku. Kalau kamu mau, kita beradu doa. Aku mendoakan keburukan atasmu, dan kamu mendoakan keburukan atasku. Siapa di antara kita yang doanya dikabulkan?" Nabi Musa alaihissalam setuju dan meminta Karun untuk memanjatkan doa terlebih dahulu. Setelah selesai, ternyata doa Karun tidak dikabulkan. Kini giliran Nabi Musa alaihissalam berdoa. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bumi menenggelamkan Karun dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan doa Nabi Musa alaihissalam. Tenggelamnya harta Karun. Karun adalah kerabat keluarga Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Karun mendapat julukan An-Nur yang artinya adalah cahaya, karena Karun memiliki suara yang bagus saat membaca kitab Taurat. Kekayaannya sangat banyak, bahkan kunci-kunci gudangnya tidak mampu diangkat oleh orang-orang yang kuat dan tangguh sekalipun, sehingga kunci-kunci tersebut dibawa dengan menggunakan 60 ekor bighal atau hasil kawin silang kuda dengan keledai. Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Karun untuk membayar zakat. Karun sangat kikir sehingga tidak mau membayar zakat. Dia bahkan menyuap orang-orang untuk menyebarkan fitnah bahwa zakat dikumpulkan hanya untuk membuat Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam menjadi kaya. Kenyataannya, semua zakat yang terkumpul diberikan kepada orang miskin. Sikap Karun telah melewati batas. Kekayaan telah membuatnya menjadi sombong dan kikir. Dakwah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam tidak dihiraukannya. Dia bahkan memfitnah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Karun karena tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelan Karun dan semua hartanya hingga tidak tersisa sedikit. Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang putra. Putra pertamanya bernama Ismail. Ia lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Hajar. Putra keduanya yang bernama Ishak lahir dari istri pertama yang bernama Siti Sarah. Kedua putra Nabi Ibrahim ini diangkat sebagai nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Nabi Ismail alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang selalu menepati janji dan penyabar, maka Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang sangat soleh dan berilmu. Kata Ishak berasal dari bahasa Yunani yang berarti tertawa atau tersenyum.
Hal ini dikarenakan Siti Sarah tersenyum saat mendengar berita bahwa Allah SWT akan menganugerahi seorang anak di usianya yang tua. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan besar di Palestina. Ia lahir saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, sedangkan ibunya yang bernama Siti Sarah telah berusia 90 tahun. Dikisahkan bahwa Siti Sarah adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ia adalah perempuan paling cantik di bumi setelah Siti Hawa atau istri Nabi Adam alaihissalam. Karena kecantikannya inilah maka Raja Mesir jatuh hati dan membawa Siti Sarah ke istana untuk dijadikan istri. Namun Allah SWT melindungi Siti Sarah dengan membuat Raja Mesir membatalkan niatnya dan membebaskannya. Bahkan Siti Sarah dihadiahi oleh Raja Mesir seorang wanita yang bernama Siti Hajar yang bertugas menemani serta melayani Siti Sarah. Setelah dibebaskan oleh Raja Mesir, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam diizinkan menetap di Mesir dan memulai usaha pertanian juga peternakan hingga menjadi kaya raya. Dalam menjalankan usahanya, Nabi Ibrahim juga dibantu oleh keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Walaupun hidup berkecukupan, tetapi Nabi Ibrahim belum dikaruniai momongan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan kembali ke kampung halamannya di Palestina untuk berdakwah. Sedangkan Nabi Lut beserta keluarganya memutuskan untuk hijrah ke Yordania dan bermukim di kota Sodom. Tahun demi tahun berlalu di Palestina. Nabi Ibrahim belum juga memiliki anak. Setelah berpikir lama, maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar supaya mendapatkan keturunan. Siti Sarah memilih Siti Hajar karena ia seorang wanita yang jujur, berbudi pekerti baik dan berhati mulia. Dari pernikahan inilah Nabi Ismail alaihissalam lahir. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim harus membawa Siti Hajar beserta bayi Ismail keluar dari Palestina dan harus meninggalkan mereka di sebuah lembah kering yang bernama Mekah. Nabi Ibrahim dengan berat hati kembali ke Palestina dan berdakwah bersama Siti Sarah. Oleh karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah SWT mengutus malaikat Jibril, malaikat Mikael dan Israfil untuk datang memberi kabar kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan segera memiliki anak. Setelah menyampaikan kabar gembira ini, ketiga malaikat melanjutkan perjalanan untuk menemui Nabi Lut di Yordania dan memberi kabar bahwa Allah akan menurunkan azab di kota Sodom. Sebelum dikaruniai putra, nama Siti Sarah adalah Sarah. Kemudian setelah mendapatkan kabar gembira akan melahirkan seorang putra, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim agar merubah nama istrinya menjadi Sarah. Allah akan memberkahi keturunannya kelak, sebagaimana halnya Allah SWT memberkahi keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Siti Sarah membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Setelah dewasa, Nabi Ishak meneruskan perjuangan ayahnya dalam berdakwah di jalan Allah. Ia memimpin bangsa Kan'an dengan arif dan bijaksana. Suatu hari, Nabi Ibrahim merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia bermaksud menikahkan Nabi Ishak dengan Rafkah, anak perempuan dari saudaranya di kota Haran, Irak. Nabi Ibrahim tidak menghendaki Nabi Ishak menikah dengan perempuan dari suku Kan'an, karena masyarakat Kan'an belum beriman kepada Allah SWT. Wilayah yang didiami oleh bangsa Kan'an adalah kota Al-Halil. Wilayah ini kini termasuk dalam wilayah tepi barat Palestina. Kota ini kerap dikunjungi oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi karena di sana terdapat makam 3 nabi penting, yaitu makam Nabi Ibrahim alaihissalam, makam Nabi Ishak alaihissalam, dan makam Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rafkah binti Batu'il bin Nahur. Mereka lama tidak dikaruniai anak. Nabi Ishak tidak lelah berdoa agar Allah berkenan memberikan keturunan sebagai penerus dakwah menegakkan agama Allah. Setelah bertahun-tahun memohon, akhirnya doa Nabi Ishak terkabul. Allah mengaruniai putra kembar. Anak yang lahir pertama diberi nama Is yang berarti awal, sementara anak yang lahir kedua diberi nama Yakub. Keturunan Nabi Ishak alaihissalam banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul.
Di dalam Al-Quran, keturunan Nabi Ishak disebut dengan istilah Al-Asbat yang berarti Bani Israel. Putra Nabi Ishak yang bernama Is menurunkan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Is menikah dengan putri Nabi Ismail yang bernama Nasmah. Dari pernikahan ini kelak lahir Rum dan Yunan. Mereka disebut Bani Asfar. Asfar diambil dari kata sufrah yang artinya kuning, lantaran ada tanda kuning di tubuh Is bin Ishak. Kemudian dari putranya yang lain, Nabi Yakub, terakhir Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian generasi lainnya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang berpengaruh di Mesir, jumlah Bani Israel berkembang dari 70 orang menjadi 3 juta orang. Di antara mereka terdapat ratusan ribu orang keturunan Yahudi yang rata-rata berotak cerdas. Tetapi sebagian besar memiliki watak buruk seperti kikir, sombong, suka harta dunia, selalu ingin menguasai bangsa lain dan juga kejam. Abu Dzar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Masjid Al-Haram di Mekah pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu baru Masjid Al-Aqsa di Palestina, yaitu pada masa Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam, sekitar 40 tahun setelah pembangunan Masjid Al-Haram. Masjid Al-Aqsa memiliki kubah berwarna biru, terletak tidak jauh dari kubah Al-Sakro atau Dome of Rock yang berkubah kuning emas.